terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan termasuk bertazkirah pagi hari ini. Semoga bernilai ibadah. Amin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada doa yang bagus untuk senantiasa kita ulang-ulangi. Baik yang sudah berhaji, apalagi kita sedang menunggu pemulangan jamaah haji kita yang sudah wukuf di Arafah, alhamdulillah. Kita juga harus memaknai doa itu. Doa itu adalah agar kita berkesempatan menunaikan ibadah haji. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, berikan kesehatan, keimanan, dan kesempatan menunaikan ibadah di dua tanah haram, artinya haji. Kenapa ini didoakan oleh kita semua? Karena ada hal yang sangat istimewa dalam haji itu. Pada hadis yang sangat populer, Al-Hajjul Mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Bahwa kalau haji hamba Allah itu mabrur, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka balasannya bukan selain surga. Artinya hanya surga balasannya. Berarti dua kata kunci. Haji yang mabrur. Jadi hajinya benar sehingga mabrur, diterima di sisi Allah. Nah, itulah sebabnya kita mempelajari apa tanda-tanda mabrur itu. Tidak boleh atau mestinya kita sudah harus sangat dewasa dalam memahami ajaran formil agama, teks-teks agama. Sudah tidak boleh kita hanya bangga memenuhi pembiayaan haji. Tidak lagi hanya cukup syukur karena sehat menunaikan ibadah haji. Setelah itu selesai lagi. Oleh karenanya kita harus punya waktu untuk mencermati dan merasakan bahwa haji saya ini sudah mabrur. Bolehkah diukur? Boleh. Jadi jangan merasa berhaji tidak tahu tanda-tanda mabrur pada dirinya. Nah, salah satunya pemirsa sekalian, kalau kita mau hayati itu adalah kesederhanaan, kesetaraan yang oleh agama disebut dengan zuhud itu. Dalam haji, kalau kita hayati tahapan-tahapan haji itu, terutama yang rukun haji, itu mengajarkan agar orang zuhud. Makanya pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang zuhud sebagai bagian atau keberhasilan haji kita itu, atau kemabruran haji kita. Pemirsa sekalian,
saya pertegas dulu apa itu zuhud sebenarnya, karena tidak boleh salah pengertian. Arti dasar kata zahada itu yazhadu, zuhdan itu adalah menolak, membelakangi. Kalau dibawa ke istilah agama, apa makna sebenarnya? Zuhud dalam pandangan agama adalah membelakangi atau meninggalkan dominasi pengaruh duniawi. Jadi bukan meninggalkan dunia ini, bukan. Tidak boleh kaya, bukan. Yang tidak boleh, saya sengaja kasih tegas ini, karena harus benar ini. Yang tidak boleh adalah didominasi oleh himmah dunia. Sudah hidup di dunia, diperhamba oleh dunia lagi. Karena godaan dunia. Jadi itu pemirsa sekalian yang dimaksud dengan zuhud dalam agama, mengatur perilaku kita, keyakinan kita bahwa boleh berupaya amal dunia ini, tapi untuk sarana ke akhirat. Ada hadis Nabi begini, ad-dunya mazra'atul akhirah. Apa sebenarnya dunia ini? Tidak lain adalah mazra'ah, tempat menanam untuk hari yang kekal abadi nanti. Jadi tidak boleh diartikan sangat terbatas ini. Apalagi kalau difahami bahwa yang orang zuhud itu kumuh, sehingga dihindari. Karena pertama dalilnya ini tadi. Bagaimana kalau orang kumuh yang ke masjid, Ustaz? Kan itu zuhud. Itu belum tentu zuhud. Kenapa belum tentu? Perintah agama mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Termasuk di Masjid Haram. Bawa pakaian zinatakum, perhiasanmu, inda kulli masjid. Di mana-mana masjid. Masjid itu apa? Bukan hanya masjid yang ada kubahnya itu, bukan. Di mana-mana kamu mengabdi kepada Allah. Itu zuhud. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagai orang yang senang belajar agama, kita sudah harus menyiapkan diri memahami teks agama dengan benar. Termasuk kata zuhud dalam agama ini. Saya mau bacakan komitmen salah seorang ulama yang mencapai kejayaan di dunia ini. Kepintaran, iya. Kepopuleran, iya. Kedekatan dengan pemerintah, iya. Namanya Al-Ghazali.
Al-Ghazali itu sempurna kenikmatan dunia. Tapi dialah yang memberikan pengertian zuhud dalam konteks ulama kharisma. Beliau berkata begini, saya bacakan teksnya. I'lam, ketahuilah. Annahu qad yadhunnu, banyak orang menduga. Nah ini pengertiannya Al-Ghazali. Bahwa zuhud itu adalah meninggalkan dunia. Jadi ada orang pokoknya tidak mau, kalau tidak bekerja dengan baik dia biarkan dirinya. Tapi dirinya menjadi ditanggung oleh orang yang kerja dunia. Mana yang zuhud? Yang membantu, kira-kira gitu. Walaysa kadzalik. Jadi ada orang yang meninggalkan urusan dunia, kerjanya lembek, loyalitasnya lemah, hanya merasa itulah ibadah. Al-Ghazali tegaskan, laisa kadzalik. Bukan itu yang dimaksud. Walakin fa inna tarkal mali wa idharal hasyrati. Sesungguhnya meninggalkan kekayaan ya, jabatan ya, kira-kira itu. Itu mudah dilakukan justru oleh orang yang mau dipuji sebagai zahid, sebagai orang yang baik. Jadi Al-Ghazali menegaskan benar-benar batin yang menjadi sasarannya ini namanya zuhud. Bahwa kalau orang sebenarnya mau populer disebut sebagai soleh, wara, segala macam, mudah dia lakukan seperti itu. Tinggalkan kerja dunia, pakaiannya dibiarkan. Bukan itu kata Al-Ghazali. Nah pemirsa sekalian, zuhud serius itu sebenarnya. Bukan meninggalkan dunia, bukan meninggalkan kerja-kerja yang nampaknya dunia, tapi yang dilarang adalah dikendalikan dan seluruh himmah dunia ke dunia. Nah, apa kaitannya dengan haji pemirsa sekalian? Ayo cermati dari ibadah haji. Apa yang menjadi perintah ibadah haji? Satu, pada saat orang wukuf seluruh jamaah haji, Indonesia itu jamaah sekalian 2 gelombang istilahnya, sekian puluh kloter, tambah seluruh dunia, kumpul di Arafah. Apa perintah di Arafah? Seluruhnya berpakaian putih, bentuknya seragam, tidak ada yang menutup kepala. Pemirsa, apa maknanya ini? Orang pakai, kalau diseragamkan itu, agama mengajarkan kau sama semua. Kalian ini seakan-akan begitu pemirsa sekalian. Kalian ini semua orang kaya. Orang kerjamu di dunia iya. Nah tidak mungkin kamu naik haji. Maaf ini kalau bahasa saya begini. Tidak mungkin naik haji kalau orang tidak mendaftar lama dan lebih daripada biaya hidupnya. Anda semua ini orang mampu. Tapi begitu kamu kumpul di Arafah, ada ya, untungnya dibiarkan boleh bawa pelapis. Untung tidak dia syariatkan duduk di tanah. Karena demi kebaikan manusia juga. Tapi pakaianmu sama semua. Warnanya, cara memakainya sama semua. Kok bisa? Nah budaya di dunia beda-beda. Itulah perintah haji. Yang kedua, tidak ada yang pakai di kepala. Apa maknanya? Salah satu kebanggaan kalau kita punya jabatan segala macam, terutama raja, adalah mahkota di kepala. Tidak boleh. Bukan karena tidak mampu beli, tapi agama menegaskan. Semangat sekali ini. Agama mengatakan, haji syariatnya gini. Maksudnya, setelah kamu kecukupan dunia, jangan itu lagi nu pikir dunia dan dunia terus memenuhi batinmu, memenuhi niat-niatmu. Ingat. Dan haji juga itu kan ibaratnya pada mahsyar. Kalian akan dikumpulkan di akhirat kelak. Kamu tinggalkan semua yang ada itu. Apa artinya ini?
inilah ajaran yang kalau kita singkat pagi hari ini menjadi ajaran zuhud yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini pemirsa sekalian, jadi ibadah haji yang kita lakukan itu jangan niatnya gini, seperti cerita klasik. Kenapa mati-matian mau naik haji? Dulu ada cerita kampung begini. Kenapa? Karena di kampung itu awal-awal orang kenal haji dulu, kakek nenek kita itu begitu terhormat kalau orang pergi haji dipakai serban merahnya atau hijaunya. Kalau ibu-ibu lengkap di kepala. Mati-matian pergi haji, niatnya itu. Bukan itu. Justru kalau orang menghayati makna syariat haji itu, maka ia akan zuhud, artinya kehidupannya tidak didominasi oleh niat dunia semata. Dia menjadi itu tadi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Bisnis lanjut, profesi lanjut, tapi kalbunya kepada manfaat bagi dirinya. Nah itulah pemirsa sekalian, kalau budaya kita menghormati yang menunaikan haji, itu penting itu malah. Jangan dikritik kalau orang pakai haji. Karena kalau bilang supaya dia arogan, dia tidak sombong. Persoalan sombong tidaknya itu hati kepada Allah. Sebaliknya, kalau dengan pakai songkok haji, dia merasa dewasa, merasa lebih hati-hati, tidak sembrono hidupnya. Dia sangat mengayomi umat. Bang Haji, iya saya haji ini harus lebih pelan bicara, harus lebih nikmat kalau bicara. Dalam sikap dunia harus lebih dermawan, mengayomi yang lain. Itu ajaran-ajaran zuhud seperti ini. Dan Al-Ghazali tegaskan itu pemirsa sekalian. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus kalau nanti kita tambahkan tentang bagaimana sih kaitan antara haji yang mabrur dengan zuhud ini. Setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya senantiasa mengajak kita karena Allah lah yang memanggil hambanya untuk menunaikan ibadah haji. Jangan bosan mendoakan diri dan saudara kita. Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini. Ya Allah, hanya dengan rezekimu kami bisa menunaikan ibadah haji itu. Nah, pagi hari ini kita mau mengambil bagian dari
tanda kemabruran haji itu mengajarkan kezuhudan. Nah, saya ambil tanda-tandanya pemirsa sekalian. Pertama, tidak terpedaya oleh dunia. Kira-kira maksudnya begini. Kalau orang ada kesempatan beribadah haji, dorong dia cepat. Kalau dia dilihat terlalu bernafsu, ambisinya menghalalkan segala cara, tanda-tanda bahwa dia disayang oleh Allah, segera menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji itu akan mengajarkan seperti yang kita sampaikan. Salah satunya adalah akan sangat tenang, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ayat ini menegaskan bahwa salah satu tanda tidak terpedaya oleh dunia, tidak terbuai oleh dunia. Sekali lagi saya sudah sampaikan di awal tadi, makna tidak terpedaya dunia itu bukan berarti meninggalkan kerja dunianya, bukan. Nah, likaila ta'sau ala ma fatakum. Kalau ada yang diinginkan, tapi tidak bisa didapat, tidak menghalalkan cara, termasuk memfitnah sesama. Itu. Wala tafrahu bima atakum. Tapi juga tidak terlalu gembira dalam artian menyombongkan diri, pamer. Kalau sudah berhaji. Itu satu, tidak terpedaya oleh dunia. Ini tanda-tandanya. Jadi dia low profile. Biasanya dipanggil ada job. Tiba-tiba tidak. Dia tidak fitnah kiri kanan. Nah, kenapa saya tidak dikasih lagi job itu? Nah, kenapa sih? Enggak, dia pokoknya inilah dari Allah. Jadi likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Itu satu. Yang kedua adalah tidak terlalu senang dengan pujian tapi merasa kurang kalau dihina. Ini zuhud ini. Tanda-tanda haji tidak begitu itu. Kalau tidak dipuji, dia bilang, saya memperbaiki diri kepada Allah. Tapi kalau dihina juga, tidak lalu buyar konsentrasinya. Apalagi daun, menyesali kehidupan, tidak. Apa sandarannya kalau orang sudah menunaikan ibadah haji? Saya kan sudah wukuf di Arafah. Bersamaan dengan seluruh makhluk, bukan seluruh makhluk, seluruh hamba Allah yang berhaji itu yang lautan manusia. Tidak ada muktamar di dunia berkumpulnya manusia terbanyak selain di haji, di Padang Arafah. Tidak ada. Saya sudah dari sana, hari ini dihina. Tapi saya merasa sudah menjalankan, ini ujian Allah buat saya. Tidak menjadi marah kiri kanan. Kan ini butuh. Senang dipuji, tenang aja. Itu tanda haji. Tapi bukan hanya orang haji yang begini. Kita kan kadang-kala jujur mau berbuat baik. Harapannya kita nikmati dan juga respon orang baik. Malah sebaliknya yang datang, malah dihina, direndahkan karya kita. Misalnya nih, kalau mau menjadi hamba Allah yang baik, apalagi juga termasuk sudah beribadah haji, terima. Mungkin itu Allah menyadarkan, sadar yang berhak dipuji itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang ketiga adalah halawatul ibadah. Orang yang menikmati ibadah-ibadahnya, salat 5 waktunya, infaknya, dia rasakan itu. Saya alhamdulillah bisa berinfak, kecil memang. Tapi ini yang diajarkan oleh agama. Banyak saudara kita yang biar mendaftar haji belum sempat, misalnya nih, syukuri itu. Sehingga ibadahnya halawa itu artinya manis. Madu. Masa manis kalau ibadah? Iya. Keyakinan
keyakinan tentang ibadah kepada Allah itu bagi ahli ibadah bukan mengatakan baik, tapi dia bilang halawah. Kalau manis kue, manis gula, manis madu dan hal-hal lain, lebih manis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keberuntungan saudara-saudara kita yang berkesempatan atau dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Kalau begitu pemirsa sekalian, bagi yang sudah haji maupun yang baru akan datang haji, termasuk kita yang baru mau menunaikan, baru menunggu dalam posisi waiting list, menunggu nominasi misalnya, sudah sekian tahun misalnya, fahami dulu ini. Yakinkan diri bahwa tanda-tanda mabrurnya haji yang lalu diajarkan agar zuhud dalam kehidupan dunia setelah berhaji, ini difahami. Halawatul iman. Gambarannya pemirsa sekalian, apa yang terlalu mencapekkan fisik kita, melelahkan hidup kita, seluruh pikiran kita persembahkan untuk mendapat dunia, kalau tidak akan membuat kita tenang ibadah kepada Allah. Haji juga menanamkan prinsip seperti ini. Apa yang bisa dibawa? Orang yang pergi haji, kalau dalam soal pakaian bukan 2 lembar. Berkoper-koper bisa dia bawa. Tapi haji mengajarkan itu cukup. Nah, 3 poin yang saya sebutkan tadi. Pertama, tidak gusar, tidak terlalu gusar. Apalagi berlama-lama broken pikirannya. Kalau ada yang dia tidak dapatkan dari apa yang dicita-citakan, lalu tidak terlalu gembira kalau ada yang prestasi yang dia dapat. Yang berikutnya, kalau hatinya sudah bisa tenang, tidak terlalu hancur gara-gara dihina, diabaikan misalnya, atau sebaliknya dipuji, tidak terlalu gembira. Dan yang ketiga ini adalah sudah bisa menambah kekhusyuan ibadahnya kepada Allah. Itulah tanda haji yang mabrur, dan ini diajarkan dalam filosofi pelaksanaan ibadah haji itu. Semoga insya Allah kita dikaruniai oleh Allah perasaan yang sangat lapang, lega dada kita setelah menunaikan ibadah haji. Izhad fid dunia, sederhanalah dalam menyikapi dunia ini. Itu juga diajarkan oleh rentetan pelaksanaan ibadah haji. Terbatas pemirsa sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.